Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kuliah tentang riset pemasaran. Subbabnya adalah tentang desain skala. Kemarin kita sudah mempelajari tentang proses dari riset pemasaran itu, kemudian tentang desain dari riset pemasaran. Dan kalian sudah memahami yang demikian, maka sekarang kita ingin mengisi hal-hal apa saja yang berhubungan dengan desain riset pemasaran. Di antaranya adalah yang pertama kita akan membuat suatu desain skala, di mana kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan, yang di mana pertanyaan-pertanyaan ini nantinya ada yang memang tidak terstruktur, ada juga yang terstruktur. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada minggu kemarin bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur itu nanti bentuk pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Artinya bisa jadi nanti di dalam perjalanan pada waktu kita akan mewawancarai atau mengisikan kuesionernya, maka di situ nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan secara langsung yang akan disampaikan kepada respondennya. Nah, sedangkan nantinya untuk pemula dan juga sebagian besar biasanya orang untuk lebih mempermudah biasanya untuk membuat yang namanya kuesioner itu dalam bentuk yang terstruktur. Nah, maka dalam bentuk yang terstruktur itu gitu kan ya, maka kita akan ada beberapa skala yang biasa digunakan untuk membuat yang namanya kuesioner tersebut. Nah, ada beberapa desain skala yang kita perhatikan di sini gitu kan ya. Nah, maka bahwasanya nantinya di dalam pengukuran itu gitu ya, karena kita tidak menggunakan skala-skala yang sifatnya adalah kuantitatif. Tetapi skala-skala di sini adalah yang sifatnya dia hanya menunjukkan arti ataukah makna di dalam pengukuran ataukah nanti yang di dalam responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk menentukan ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang mana dan ini adalah yang mana. Jadi beda kalau misalnya kita melakukan pengukuran secara parametrik. Nah, maka skala-skala yang digunakan di dalam desain skala untuk membuat kuesioner di dalam riset pemasaran itu sebagian besar itu bukan sebagian besar ya, seluruhnya itu merupakan skala-skala yang sifatnya adalah non parametrik. Contohnya di sini ada angka gitu kan ya. Kita kan mengenal ya namanya di dalam pengukuran itu gitu ya. Ada yang namanya angka itu kita bicara yang katakanlah angkanya itu adalah 0. Kemudian nantinya dari angka 0 itu kita dapat setelahnya itu kan 1, 2, 3 dan sampai berapapun gitu ya yang namanya angka-angka itu begitu sampai tidak terhingga. Dan nantinya angka-angka yang digunakan di dalam pengukuran itu kan biasanya ada angka yang terukur dan ada angka yang tidak terukur atau hanya sekedar informasi saja. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya angka-angka yang terukur itu lebih kepada angka-angka yang sifatnya adalah parametrik. Sedangkan angka-angka yang tidak terukur atau hanya sekedar informasi saja, maka nantinya angka-angka ini yang kita sebut dengan skala-skala yang nantinya adalah sifatnya non-parametrik. Nah, sebagian besar nantinya, kalau kita lihat di sini sebagai contoh untuk kalian bisa membedakan antara angka yang terukur ataukah parametrik dengan angka yang tidak terukur ataukah nanti sifatnya non-parametrik, maka dicontohkan seperti yang demikian ini. Nah, misalnya ada suatu kue keranjang lah katakanlah seperti itu yang ukurannya 30 cm. Atau juga nantinya ada juga contoh gitu ya, kesukaan Irma terhadap kue keranjang adalah 6. Nah, kemudian kue keranjang merah berada pada peringkat 3 saat lomba kue tradisional. Nah, maka kita di sini ada suatu angka yang terukur yang memiliki arti secara pengukuran. Katakanlah misalnya diameter kue keranjang yang berukuran 30 cm, maka kita bisa membayangkan gitu kan ya bahwasanya 30 cm itu diameternya, maka sebesar apa sebenarnya kue keranjang itu. Nah, kemudian nantinya kalau misalnya kesukaan Irma terhadap kue keranjang adalah 6 gitu. Nanti skalanya dari berapa? Dari 1 sampai 7 atau dari 1 sampai 10 gitu kan ya. Maka dia kesukaannya itu peringkatnya yang mana? Apakah suka ataukah sangat suka gitu ya. Nah, kemudian kue keranjang merah itu dia berada pada peringkat 3 pada lomba kue tradisional. Artinya dia berada pada peringkat yang ketiga. Artinya ada peringkat yang pertama, ada yang peringkat yang kedua, ataukah ada yang peringkat yang keempat, dan seterusnya.
Artinya ada suatu angka yang terukur untuk bisa menentukan dari angka-angka ini. Nah, akan tetapi nanti kita juga bisa menemukan ada angka-angka yang tidak terukur. Nah, ini nanti kita temukan banyak sekali pada saat kita melakukan pengukuran di dalam riset pemasaran menggunakan kuesioner. Nah, maka angka yang digunakan di sini bukanlah alat pengukuran dan tidak memiliki arti secara pengukuran. Katakanlah di sini angka 1 adalah laki-laki, angka 2 adalah untuk perempuan. Artinya angka 1 dan angka 2 untuk jenis kelamin ini hanyalah sebagai suatu informasi ataukah simbol ataukah label untuk menandai kalau laki-laki kita tandai 1, kalau untuk perempuan maka kita beri tanda 2. Jadi makna 1 itu bukan berarti laki-laki itu peringkat 1, kemudian perempuan itu adalah peringkat 2. Tidak, tetapi hanya memberikan suatu label ataukah suatu simbol saja untuk memberikan informasi dan mempermudah kita untuk menentukan oh ini adalah laki-laki, oh ini adalah perempuan. Ataukah berapakah jumlah banyak laki-laki dan berapa jumlah banyak perempuan. Nah, di sini nantinya dengan angka yang tidak terukur dan angka yang terukur tadi, kita bisa melihat bahwasanya di dalam desain skala itu ada 4 nanti skalanya. Yang pertama adalah skala nominal. Angka yang digunakan merupakan suatu simbol atau kategori yang tidak terukur, sebagaimana yang kita contohkan sebelumnya, gitu ya. Jadi angka yang digunakan biasanya menggunakan angka bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat? Karena kalau misalnya kita menggunakan pecahan ataukah desimal, kan itu lebih rumit nantinya. Apa sih maknanya? Kenapa jadi 0,2? Kenapa jadi 0,4? Mengapa tidak hanya 2 atau hanya 4 saja? Begitu ya. Itu kan lebih mudah untuk kita juga nantinya melakukan analisis seperti itu gitu ya. Jadi biasanya angka yang digunakan itu di dalam skala nominal itu biasanya menggunakan bilangan-bilangan bulat. Kemudian analisis untuk skala nominal itu dapat dilakukan dengan analisis yang sifatnya adalah deskriptif, seperti frekuensi ataukah persentase. Jadi bisa katakanlah tadi itu salah satu skala nominal yang digunakan adalah laki-laki, misalnya kita beri angka 1, perempuan kita beri angka 2. Maka nantinya dari 100 orang yang menjadi responden, itu nanti berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuannya. Maka kita bisa menghitung frekuensinya, bisanya menghitung jumlah laki-laki. Kalau frekuensi itu begini ya, laki-laki jumlahnya misalnya adalah 60 orang. Jadi perempuan itu jumlahnya 40 orang dari 100 orang responden yang kita gunakan. Sedangkan persentase ya karena tadi itu jumlahnya 100, maka laki-laki artinya 60% dan perempuan adalah 40%. Nah, itu adalah yang biasa kita gunakan penggunaan skala nominal pada waktu kita membuat yang namanya kuesioner. Nah, selain laki-laki dengan perempuan dalam informasi, kita juga biasanya misalnya untuk identitas responden, misalnya kita menentukan tingkat pendidikan dari responden tersebut. Katakanlah kita mempunyai pilihan dari tingkat, misalnya pendidikannya adalah SD, kemudian SMP, SMA, misalnya, atau sarjana, atau di atas sarjana, begitu ya. Maka nantinya kalau SD, misalnya kita beri simbol 1, kalau misalnya SMP kita beri simbol 2, SMA kita beri simbol 3, sarjana kita beri simbol 4, kemudian yang lebih daripada sarjana kita beri simbol 5. Itu hanya menentukan bahwasanya hanya informasi saja. Artinya kalau misalnya data diisi oleh responden adalah dia misalnya tingkat pendidikannya SMA, maka pada waktu kita entry datanya adalah 3. Artinya 3 itu nanti berapa jumlah 3, berapa jumlah 1 gitu kan ya. Kita bisa menghitung frekuensi ataukah jumlah masing-masing tingkat pendidikan itu. Nah, itu biasanya skala nominal yang digunakan pada saat kita melakukan perhitungan dari data yang ada gitu kan ya. Responden itu tingkat pendidikannya sebagian besar itu adalah apa gitu ya, maka kita biasanya menggunakan skala nominal. Katakanlah begini gitu ya, ini yang sudah saya contohkan tadi. Misalnya kita memberikan menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya begitu ya, atau kita juga bisa memberikan tanda contreng gitu kan ya kepada responden untuk mencontreng saja begitu ya. Nah, artinya lebih mempermudah pada saat kita membuat kuesioner, katakanlah jenis kelamin Anda adalah laki-laki ataukah perempuan. Nanti respondennya hanya disuruh mencontreng saja. Nah, nantinya si
peneliti itu nanti pada saat dia entry datanya gitu kan ya. Kalau misalnya ada responden mencontreng perempuan, maka dia entry datanya untuk responden yang ke-30 misalnya, maka dia beri angka 2 gitu ya. Kalau misalnya responden yang ke-50 misalnya itu adalah laki-laki yang dicontreng, maka kita beri angka 1 dan selanjutnya begitu ya. Maka bisa saja nanti di dalam pembuatan kuesionernya itu bukan berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya, akan tetapi kita memberikan kotak-kotak saja, kemudian dipersilahkan kepada responden untuk memberikan contreng. Itu lebih mudah, karena responden itu biasanya tidak mau sulit gitu ya. Artinya mereka yang mudahnya saja, karena kan mereka sudah diminta waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada mereka. Jadi kita contreng saja gitu ya, kita berikan kepada mereka untuk mereka mencontreng saja. Pada waktu kita nanti mengentry data, baru kita nantinya artikan begitu ya, kalau laki-laki 1, kalau perempuan adalah 2. Atau juga pertanyaannya seperti ini, apakah Anda pernah memakan kue keranjang begitu kan ya? Misalnya ada yang ya jawabannya, ada yang tidak. Silakan mereka untuk memberikan contreng, kemudian pada saat kita entry data, kita katakan nantinya apabila menjawab ya itu adalah angka 1, kalau menjawab tidak itu adalah kita beri angka 2. Sehingga kita nanti mudah untuk bisa menentukan berapa jumlah yang memang pernah memakan kue keranjang dan berapa yang tidak pernah memakan kue keranjang dari sisi frekuensinya. Gitu ya. Nah, maka itu adalah skala nominal begitu. Selanjutnya itu adalah yang biasa digunakan dalam membuat kuesioner, itu adalah skala interval. Nah, ini ada sedikit berbeda antara skala nominal dengan skala interval. Skala interval adalah skala yang memiliki urutan dan jarak yang sama di antara kategorinya. Jadi jarak yang sama begitu ya. Jadi tidak boleh tidak sama jaraknya. Angka yang digunakan merupakan bilangan bulat dan terukur. Nah, ini bisa yang terukur nantinya. Katakanlah misalnya kita menggunakan skalanya dari 1 gitu kan ya. Dengan jumlah skala yang digunakan adalah ganjil. Misalnya antara 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 9. Nah, ini biasanya kita sebut dengan skala Likert. Ya, skala Likert ini skala yang dikembangkan oleh Francis Likert, yang merupakan skala interval yang mengembangkan 5 sampai 7 kategori. Walaupun memang ada orang melakukan 1 sampai 9 gitu ya, tapi Likert hanyalah 1 sampai 5 ataukah 1 sampai 7. Karena 1 sampai 9 nanti jarak antara satu kategori dengan kategori yang lainnya itu nantinya sangat berdekatan begitu ya, sehingga bisa jadi menyulitkan bagi responden untuk melakukan menjawab isi pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tadi. Jadi yang paling mudah memang 1 sampai 7 lah di antara itu gitu ya. Kalau 1 sampai 5 bisa jadi agak terlalu jauh nanti kategorinya gitu ya. Jarak antara satu kategori dengan kategori yang lainnya terlalu jauh, sehingga kita tidak mendapatkan informasi yang lebih detail begitu ya. Tapi tidak masalah kalau kalian mau 1 sampai 5 juga tidak apa-apa begitu ya. 1 sampai 7 juga tidak masalah. Oke, ini skala interval. Bagaimana sih yang namanya skala interval itu? Contohnya, katakanlah begini kan mudah ya. Berapakah tingkat kesukaan terhadap rasa kue keranjang misalnya? Mulai kita katakan sangat suka, suka, agak suka, tidak suka, sangat tidak suka. Nah, di sini ada satu jarak antara satu kategori dengan kategori yang lainnya itu adalah sama. Gitu ya. Sangat suka kan kesuka, nanti dari suka kan agak suka, dari agak suka nanti seharusnya di sini ada tidak suka, kemudian ada sangat tidak suka. Nah, disinilah nantinya jarak-jarak ini yang kita sebut dengan interval. Ini 1 sampai 5. Boleh kalian membuat nanti jarak-jarak ini 1 sampai 7. Karena kan biasanya skala Likert juga 1 sampai 5 atau 1 sampai 7. Silakan kalian menggunakan untuk membuat contoh skala interval misalnya dari kesukaan. Atau misalnya kalian juga, misalnya pertanyaan saya begitu ya, sistem pengajaran di TIP Paperta ULN, itu nantinya kalian buat gitu kan ya, skala intervalnya katakanlah dari sangat puas, puas, agak puas, tidak puas, sangat tidak puas. Yang mana jawaban kalian? Silahkanlah dijawab begitu ya. Ini tapi saya ingin mencontohkan ini adalah skala interval begitu ya. Beda ya dengan skala nominal ya. Jadi dia mempunyai satu
urutan tertentu dengan jarak yang sama. Kategorinya biasanya ganjil, tidak pernah genap ya. Untuk yang skala Likert itu 1 sampai 5 ataukah 1 sampai 7. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah skala ordinal. Nah, ini bedanya nanti diperhatikan ya, bedanya skala nominal, skala interval, kemudian yang ketiga ini adalah skala ordinal. Gimana bedanya? Bedanya nantinya kita bisa melihat yang namanya skala ordinal itu adalah skala yang memiliki urutan dengan jarak yang tidak sama antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Nah, ini bedanya dengan skala interval. Dia mempunyai jarak yang tidak sama. Kalau skala interval itu mempunyai jarak yang sama antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Nah, skala ordinal adalah skala yang biasanya digunakan untuk menentukan peringkat di antara semua kategori yang digunakan. Jadi dia masih menggunakan peringkat, tetapi nantinya jarak satu kategori dengan kategori yang lainnya adalah berbeda atau tidak sama. Nanti satu kategori akan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Yang pasti, karena kita bicaranya adalah peringkat, begitu ya, peringkatnya keberapa, begitu ya, tetapi tidaklah jaraknya itu adalah sama, sehingga kita sebut dengan skala ordinal, bukan skala interval, gitu ya. Saya berikan contoh di sini. Ya, ini misalnya. Urutkanlah dari 1 sampai 10. Menurut kesukaan Anda terhadap rasa dari merek-merek minuman ringan berikut ini. Nomor 1 adalah merek yang paling Anda sukai, sedangkan nomor 10 adalah merek yang paling tidak Anda sukai. Kalian boleh menuliskan angka berapa saja karena di sini ada 5 merek minuman ringan. Katakanlah ada Coca-Cola, ada Pepsi Cola, ada Sprite, ada Fanta, ada 7-Up begitu ya. Kalian boleh, kan ada 1 sampai 5 seharusnya, tapi di sini diminta 1 sampai 10 sehingga skalanya menjadi skala ordinal karena jarak antara satu kategori dengan kategori yang lainnya itu tidaklah sama begitu ya. Nah, makalah di sini gitu kan ya, maka kita bisa melihat bahwasanya membandingkan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya dengan jarak yang tidak sama begitu ya. Nah, skala ordinal bisa berubah menjadi skala nominal, tetapi skala nominal tidak bisa menjadi skala ordinal begitu ya. Nah, ini ada satu pernyataan. Kita ingat kembali yang namanya skala nominal itu hanyalah untuk memberikan informasi. Katakanlah informasi yang tadi, yang satu adalah laki-laki, kalau dua adalah perempuan. Nah, skala nominal tidak bisa berubah menjadi skala ordinal, karena kan ordinal tadi berupa peringkat yang jaraknya tidak sama. Akan tetapi skalanya ordinal itu bisa berubah menjadi skala nominal. Dia hanya memberikan satu informasi saja, katakanlah tadi. Kalian memberikan informasi gitu kan, ini kesukaan. Kalian beri nantinya jarak ini. Oh, misalnya Coca-Cola itu 1 gitu ya, atau Pepsi Cola misalnya 7 gitu ya, Sprite misalnya 5 begitu. Kalian hanya memberikan satu informasi kalau Coca-Cola itu nanti diberi 7 gitu ya, seperti itu dan seterusnya. Jadi dia tidak bisa berubah menjadi skala nominal nantinya untuk skala ordinal begitu. Tapi skala nominal tidak bisa berubah menjadi skala ordinal, tapi skala ordinal bisa berubah menjadi skala nominal ya, itu kebalikannya. Seperti itu. Yang keempat itu adalah skala rasio. Nah, skala yang ini adalah skala yang mencakup ketiga skala di atas, yaitu skala nominal, interval, dan ordinal. Ditambah dengan nilai lain, yang dimana bisa jadi yang sebelumnya itu tidak memberikan nilai absolut 0, begitu ya. Artinya dia tidak pernah ada, gitu. Misalnya tadi itu katakanlah laki-laki 1 gitu ya, perempuan itu adalah 2. Kemudian diberi angka 0, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, kan tidak pernah kayak begitu informasinya. Jadi itu memang skala nominal, beda dengan skala rasio. Nanti kalau skala rasio itu kita memasukkan satu angka begitu ya. Katakanlah di sini angkanya adalah 0 yang diartikan bahwasanya dia tidak pernah melakukan hal yang demikian begitu. Begitu juga dengan skala interval. Pertanyaannya kan memang tidak ada yang tidak pernah gitu kan ya. Nah, itu beda juga skala dengan ordinal. Selalu semuanya itu adalah ada. Nah, ini bedanya dengan skala nominal, skala interval, skala ordinal ya dengan skala rasio. Skala rasio dapat dilakukan perbandingan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Sama ya, jadi membandingkan satu kategori dengan kategori yang lainnya, di mana kita bisa melihat di sini contohnya. Berapa kali dalam seminggu Anda menonton film?
Kan bisa 0. Gitu ya, bisa juga 5 kali, bisa juga 3 kali. Kita tinggal memilih. Nah, ini yang membedakan dengan skala nominal, skala interval maupun skala ordinal gitu ya. Jadi ada satu kategori gitu ya. Satu pilihan yang merupakan dia tidak pernah melakukan hal yang demikian. Di dalam hal ini adalah dia tidak pernah menonton film. Atau nanti kalau kalian buat adalah skala rasio, dia tidak pernah memakan kue keranjang misalnya. Itu boleh yang kayak begitu gitu ya. Kalau misalnya kalian membuat hal yang seperti ini pertanyaannya begitu ya. Jadi dia tidak pernah sama sekali. Kita boleh menggunakan skala rasio tapi dengan hanya menggunakan angka-angka. Begitu ya. Kalau misalnya menggunakan skala nominal kan tadi itu pertanyaannya yang di awal, saya ulang lagi ke atas ya. Itu penggunaan skala nominal. Ini pertanyaannya. Apakah Anda pernah memakan kue keranjang? Kan menjadi skala nominal karena jawabannya bisa ya, bisa tidak. Pertanyaan ini nantinya berapa kali kalian memakan kue keranjang dalam 1 bulan ini? Nah, maka bisa kita gunakan skalanya adalah skala apa? Rasio gitu kan ya. Tidak menggunakan skala nominal karena nanti jawabannya bisa 0, 1, 3, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Maka masuk ke dalam kategori skalanya adalah skala rasio, bukan skala nominal, bukan juga skala interval, begitu ya, bukan juga skala ordinal. Begitu. Nah, juga pertanyaannya misalnya begini, berapa banyakkah dalam bungkus? Misalnya Anda mengkonsumsi mie instan dalam setiap minggunya. 0, artinya dia tidak pernah sama sekali dalam seminggunya itu memakan mie instan, ataukah 1 sampai 5 bungkus, ataukah 5 sampai 10 bungkus misalnya, atau lebih daripada 10 bungkus. Ya mungkin saja gitu kan ya. Kalian bisa memprediksi gitu ya, atau memperkirakan nantinya dari jawaban-jawaban yang kalian berikan itu memang ada dari responden itu yang memang melakukannya begitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat sehingga nanti responden bisa menjawabnya begitu ya. Jadi ada tempat responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sesuai dengan kenyataan dari responden itu gitu ya. Jadi kalian bisa membuat beraneka ragam nanti pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Nah, ini adalah dari skala nominal, interval, kemudian ordinal, dan yang terakhir tadi adalah rasio, itu adalah bagaimana kita membuat suatu kuesioner gitu kan ya dengan terstruktur. Karena kan kuesioner memang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terstruktur, bukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan yang terbuka itu begini, saya contohkan misalnya gini ya. Nih, saya menggunakan yang namanya skala rasio. Pertanyaannya sama, berapa kali dalam seminggu Anda menonton film? Saya hapus yang namanya angka-angka ini. Silahkan kepada responden untuk menjawabnya. Dia menjawab pernah, tidak pernah, berapa kali. Kan akhirnya jawaban-jawabannya itu kan banyak sekali dan kalian nantinya harus menjadikan kategori-kategori lagi. Nah, inilah di mana bisa jadi memang kalian membuat pertanyaan yang terbuka, apa saja bisa dijawab oleh respondennya. Tapi bagi kalian untuk lebih mempermudah nantinya kalian mengolah datanya gitu kan ya, maka terlebih dahulu kalian berikan jawaban yang memang itu adalah biasanya orang menjawab seperti itu gitu ya, tidak ada yang lebih daripada itu begitu. Nah, ini akan diperkirakan oleh kalian nanti jawaban itu apakah sudah masuk kategori yang memang biasanya responden itu lakukan gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, bisa saja jawabannya kita buang. Misalnya berapa banyakkah misalnya dalam bungkus ya kalian mengkonsumsi mie instan dalam setiap minggunya. Jawaban ini kalian hapus gitu ya, kalian buang, maka nanti menjadi pertanyaan yang terbuka. Jawabannya macam-macam nantinya. Atau juga pertanyaannya tidak hanya berupa jumlah gitu ya. Kali itu kan jumlah, banyak itu kan jumlah. Misalnya pertanyaannya begini. Bagaimana pendapat saudara tentang kondisi perekonomian saat ini? Kemudian bagaimana misalnya pendapat kalian terhadap rumah makan pada saat ini, apakah memang ada pengaruh pandemi tidak gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dimana responden-responden yang kita gunakan itu nanti juga jawabannya beraneka ragam. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan terbuka itu apabila kalian menggunakan desain risetnya adalah mengeksplor ya, eksploratory. Itu yang kalian gunakan nantinya untuk deskriptif sama
kausal, itu biasanya menggunakan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Katakanlah juga misalnya risetnya atau desain risetnya itu adalah kausal, mungkin kalian bisa nanti menambahkan pertanyaan-pertanyaan terbuka tetapi tidak terlalu banyak. Jadi dikombin dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur berupa kuesioner. Jadi sehingga nantinya memudahkan kalian di dalam mengolah data. Ya kan? Setelah kita membuat kuesioner, kemudian kalian ke lapangan mendapatkan jawaban-jawaban informasi-informasi tadi kan, kalian kan mengolah datanya secara statistik gitu kan ya, kalian buat gitu paling tidak minimal frekuensi ataukah persentase begitu ya, dan nanti ada beberapa rumus-rumus yang bisa jadi nanti tergantung dari desain riset yang kalian gunakan, kemudian metode logi yang kalian gunakan begitu kan ya, nanti ada perhitungan-perhitungannya sehingga nanti akan menghasilkan suatu bisa conclusion khususnya untuk yang mana tadi itu yang kemarin saya sampaikan, yaitu untuk yang desain risetnya adalah deskriptif dan desain risetnya adalah kausal. Kalau exploratory kan tidak memerlukan yang namanya conclusion, kita hanya menyampaikan oh ini secara globalnya gitu ya dari hasil kalian melakukan riset pemasaran. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerti gitu kan ya, hanya 4 skala ini, yaitu skala nominal, skala interval, skala ordinal, dan skala rasio yang biasa kalian gunakan di dalam membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam sebuah kuesioner. Nah, apabila kalian sudah memahami skala-skala ini, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam bagaimana kita membuat kuesioner. Jadi hari ini kita akan belajar untuk membuat kuesioner sesuai dengan desain skala yang telah kalian pahami dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang kalian ingin dapatkan informasinya yang berhubungan dengan riset pemasaran. Nah, di sini format yang harus ada di dalam suatu kuesioner adalah pertama, pengantar. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan utama yang berhubungan dengan penelitian yang kalian akan lakukan. Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan karakteristik responden. Jadi identitas responden itu adalah seperti apa begitu ya. Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi jangan nantinya kalian membuat kuesioner tiba-tiba langsung ke pertanyaannya tanpa ada pengantarnya, tanpa ada penutupnya begitu ya. Namanya juga kita meminta tolong kepada responden gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita perlukan untuk mendapatkan informasi dari mereka begitu. Jadi perlu ada pengantarnya, perlu ada penutupnya begitu ya. Kita lihat satu persatu dari yang pengantar. Oke. Pertama, dari format kuesioner itu adalah kalian membuat satu pengantar, di mana kalian nantinya memberikan suatu kalimat pembuka. Misalkan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Labuk Mangkurat yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap kue keranjang. Dalam hal ini kami memerlukan beberapa responden begitu kan ya untuk menolong kami untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada di dalam kuesioner ini. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan karena para responden telah memberikan waktunya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih atas informasi yang diberikan dan waktu yang diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti itu kali ya. Secara singkatnya begitu. Kalian bisa membuat kalimat-kalimat yang lebih bagus lagi gitu kan ya. Bicara mulai tujuan riset kalian, identitas perisetnya kalian itu siapa, dari mana begitu ya, cara menjawabnya bagaimana, kemudian permohonan kepada responden untuk berpartisipasi di dalam riset. Nah, itu adalah pengantarnya. Begitu ya pengantarnya yang kita sampaikan di awal dari bagian depan ya dari kuesioner itu gitu. Jadi bagian depannya kalian berikan bahwasanya siapa kalian, tujuan risetnya adalah apa, cara menjawabnya misalnya jawablah pertanyaan ini dengan cara mencontreng begitu kan ya dari apa yang ada di dalam setiap pertanyaan itu. Kemudian nantinya memohon kepada para responden untuk bisa menjadi bagian dari penelitian atau riset pemasaran ini begitu. Nah, itu dan selanjutnya. Silahkanlah kalian menambahkan apa saja di dalam kalimat-kalimat pengantar, begitu kan ya, pada saat kita membuat kuesionernya. Nah, kemudian setelah kita membuat pengantarnya, kita masuk ke pertanyaan utama.
pertanyaan utama ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan riset yang akan kalian lakukan. Begitu ya, tergantung kalian melakukan penelitian atau riset tentang pemasaran tentang apa. Tadi saya sampaikan misalnya melihat penerimaan konsumen terhadap kue keranjang, begitu kan ya. Katakanlah misalnya saya ingin melihat seberapa respect mereka terhadap kue keranjang, kemudian seberapa suka mereka terhadap rasa kue keranjang, seberapa suka mereka terhadap misalnya ukuran dari kue keranjang, seberapa suka mereka misalnya terhadap warna dari kue keranjang, kemudian seberapa suka mereka terhadap bentuk kue keranjang dan selanjutnya. Kan tadi saya bilang saya ingin melakukan risetnya yang berhubungan dengan tingkat penerimaan konsumen, begitu ya, terhadap kue keranjang. Nah, itu boleh pertanyaan-pertanyaan itu yang nantinya dalam setiap pertanyaan untuk kuesionernya gitu kan ya, kalian membuat pertanyaan-pertanyaan yang secara tertutup. Artinya jawaban-jawabannya sudah kalian sediakan, tinggal respondennya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, pertanyaan utama ini jumlahnya ya tergantung dari tujuan dari penelitian kalian gitu ya, atau tujuan dari riset pemasaran kalian itu mau sebanyak apa informasi yang mau kalian dapatkan. Sebanyak-banyaknya begitu ya informasi yang harusnya kalian gali dari para responden begitu. Jadi jangan sampai nanti pertanyaan-pertanyaannya hanyalah yang maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang sangat sedikit sekali sehingga pada saat kalian membahasnya gitu kan ya, ataukah perlu tahu ini apa sih, oh ini kayak begini kok ketinggalan gitu ya, informasi yang harusnya kita dapatkan ternyata kita tidak mendapatkannya. Jadi kalian pikirkan dulu gitu kan ya, nanti informasi-informasi apa saja yang nantinya kalian tuangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner yang bisa menjawab tujuan dari riset pemasaran kalian. Nah, itu nanti merupakan pertanyaan utamanya. Nah, selanjutnya setelah pertanyaan-pertanyaan utama, kalian membuat satu pertanyaan yang berhubungan dengan karakteristik responden. Nah, ini boleh tempatnya ditukar gitu ya. Maksud saya ditukar itu yang ini dulu, nanti setelah pengantar masuk dulu ke karakteristik responden, baru nanti ke pertanyaan utama, itu juga boleh begitu ya. Nah, maka kita bicara karakteristik responden ataukah identitas responden, mulai jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, ya, pekerjaan, tingkat penghasilan, status pernikahan, agama, dan sebagainya, tergantung kalian itu nanti maunya mencari informasi tentang si responden itu nanti apa saja begitu ya tentang identitasnya. Yang pasti kalian tidak boleh menanyakan nama. Jadi biasanya responden itu nanti mereka tidak mau diketahui bahwasanya jawabannya itu adalah dari dia begitu ya. Jadi nama itu disamarkan begitu, tidak masalah. Kita kan juga tidak memerlukan nama, yang kita perlukan kan informasi yang diberikan oleh responden itu. Jadi nanti jangan kalian di dalam kuesioner itu menuliskan nama, diisikan, tidak perlu. Begitu ya, kasihan mereka karena nanti kalian tahu oh si ini menjawabnya seperti ini, oh si ini menjawabnya adalah seperti ini. Jadi kita menjaga kerahasiaan dari orang yang menjawab pertanyaan itu sehingga kita tidak bias juga pada saat kita mengolah datanya, mulai dari mengentry datanya, mengolah datanya. Karena kalau misalnya nantinya tahu yang menjawab ini adalah si A misalnya, apalagi teman, loh kok dia menjawabnya seperti ini sih gitu kan ya, kok bukan jawaban begini gitu kan ya. Jadi kita juga menjaga kerahasiaan dan keobjektivitasan dari hasil penelitian kita. Jadi tidak ada bias sama sekali, tidak ada subjektivitas di dalam penelitian ini atau riset pemasaran ini. Itu yang sangat dipentingkan. Ya, kalau umur masih boleh, jenis kelamin masih boleh, karena kita memerlukan itu gitu ya. Kalau nama tidak diperlukan. Oke. Nah, setelah semua pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan kepada responden dan responden itu nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka yang paling terakhir itu adalah penutup. Nah, penutup ini artinya bagaimana cara dan waktu pengembalian kuesioner. Jadi pada waktu kalian membuat kuesioner, pada bagian penutupnya adalah apabila para responden gitu kan ya telah mengisikan seluruh dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner ini, maka nantinya kuesioner ini dikembalikan ke pada siapa begitu kan ya, pada hari apa begitu kan ya, atau paling lambat pada tanggal berapa begitu. Itu harus dijelaskan sehingga nantinya si
pengisi kuesioner ini atau responden ini dia paham, oh nanti waktunya masih cukup lama nih, nanti saya pada hari ini tidak bisa jadi nanti sore-sore atau besok baru saya isi, nanti juga akan saya sampaikan kepada si A, begitu ya, karena nanti jawabannya atau kuesionernya kan juga disampaikan kepada dia, begitu. Dan jangan lupa ucapan terima kasih gitu ya telah mengisikan dan meluangkan waktunya untuk bisa mengisikan kuesioner ini, gitu kan ya. Tidak ada hal yang bisa disampaikan, hanya ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian ataukah kepada teman-teman sekalian, begitu kan ya, atas kesediaannya untuk mengisikan kuesioner ini. Nah, itulah yang namanya sebuah kuesioner. Mungkin kalau kata-katanya mudah ya, mulai dari kalimat pengantar, kemudian jawaban-jawaban utama yang berhubungan dengan penelitian, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan identitas respondennya, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, kalian bisa membuat ini. Begitu ya, jadi kalian bisa membuat ini, yang namanya kuesioner ini pasti kalian bisa, begitu ya, sesuai dengan kalian mau melakukan penelitian tentang apa. Begitu. Nah, sedangkan nantinya desainnya yang seperti yang sudah saya sampaikan di depan ya, mulai dari skalanya ya, skalanya itu skala nominal, skala interval, skala ordinal maupun skala rasio. Jadi kalian nantinya untuk belajar di sini membuat kuesioner jangan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah tertutup, yaitu di dalam setiap pertanyaan ada jawaban yang kalian telah tetapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.